Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nurul absar wa dhaiha wa qutul arwa wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina sama wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au alaika wa kullun nas yaghdu faba'i'un nasahu famu'tikuha wa mubikuha, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, bersuci adalah sebagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti yang nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau yang akan menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan dia menjual dirinya, ada yang memperdekakan dirinya, ada yang membinasakan dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Kemarin sudah dibahas masalah bersuci ya, atau kebersihan. Sekarang yaitu lanjutannya masih dalam satu hadis, yaitu kalimat alhamdulillah atau hamdalah ya. Kata Nabi Muhammad, kalimat alhamdulillah ini, segala puji bagi Allah, itu bisa memenuhi timbangan mizan ya. Apa sih kalimat alhamdulillah itu atau hamdalah itu? Hamdalah secara bahasa, kalimat hamdalah secara bahasa adalah huwa as-sana' bilisan ala jamil ikhtiyar, yaitu suatu pujian dengan lisan yang dikeluarkan dengan cara yang baik. Itu namanya alhamdulillah ya. Alhamd atau pujian, yang dinamakan pujian adalah suatu pujian dengan lisan yang dikeluarkan atas cara yang baik. Tapi secara urfan, secara aslinya, alhamd itu adalah suatu pekerjaan yang ditimbulkan karena mengagungkan si pemberi nikmat. Baik si pemberi nikmat itu memberi kepada orang yang memuji atau tidak ya. Jadi pujian ini artinya adalah suatu perbuatan yang ditimbulkan untuk mengagungkan orang yang memberi nikmat. Baik yang memberi nikmat itu baik kepada orang yang dia puji maupun tidak. Contohnya ya, Allah ngasih kita nikmat, pasti kita mengucapkan alhamdulillah. Walaupun Allah tidak memberi kepada kita nikmat, umpamanya saudara kita umpamanya dapat door prize ya, hadiah, saking senangnya kita alhamdulillah, padahal bukan kita nikmatnya, orang lain yang dapat, tapi kita juga mengucapkan. Ini yang dinamakan alhamd, yaitu suatu pujian perbuatan yang ditimbulkan untuk mengagungkan si pemberi nikmat, baik yang memuji itu dikasih rezeki atau orang lain yang dikasih. Itu namanya alhamd, itu pujian. Jadi pujian itu adalah suatu perbuatan untuk mengagungkan si pemberi nikmat ya. Kemudian alhamd ini ada rukunnya, Pak ya.
Kalau rukunnya hilang satu saja, maka bukan dinamakan alhamd, ya, bukan dinamakan pujian, ya. Yang pertama rukunnya adalah hamid, harus ada orang yang memuji, ya. Syaratnya alhamdulillah itu yang pertama harus ada orang yang memuji, namanya hamid. Jadi kalau ada orang namanya hamid itu adalah orang yang memuji. Kemudian yang kedua mahmudun, ada yang dipuji. Siapa yang dipuji? Yaitu si pemberi nikmat. Jadi ada yang memuji, ada yang dipuji, ya. Ada yang memuji, ada yang dipuji. Kemudian syaratnya yang ketiga mahmudun bih, yaitu dipuji dengan apa? Dipuji dengan lisan, dengan ucapan, ya. Kemudian mahmudun alaih, dipuji karena sebab apa? Dipuji karena sebab adanya nikmat, ya. Dia nggak mungkin memuji kalau bukan ada sebab. Jadi sebabnya dia memuji apa? Karena ada nikmat. Memujinya dengan apa? Dengan lisan. Makanya kalau orang maaf biasanya kalau bisu atau lisannya nggak ada, dia tidak bisa dikatakan mengucapkan alhamd, walaupun sebenarnya di dalam hatinya bisa. Cuma untuk mengucapkan syaratnya harus ada lisan yang diucapkan. Kemudian yang kelima syaratnya adalah ada siho, ada kalimatnya, yaitu kalimat alhamdulillah, ya. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, yang ngasih nikmat Allah Ta'ala, ya, dia punya lisan, kemudian nikmatnya ada tapi diam saja, tidak mengucapkan alhamdulillah, berarti namanya dia bukan memuji, ya. Atau satunya hilang, ya, dia tidak memuji, ya, dia tidak mengucapkan atau bahasanya, ya, ada yang ngasih nikmat yaitu Allah Ta'ala, kemudian ada lisannya dia, kemudian ada nikmatnya, tapi dia sihotnya, ucapannya itu tidak diucapkan tapi lewat tulisan, tidak diucapkan secara langsung lewat tulisan, nggak bisa juga. Jadi harus syaratnya dengan lisan, itu syaratnya alhamd, ya. Dan macam-macamnya alhamd ini ada beberapa macam, ya. Yang pertama pujian yang lama untuk yang lama, yaitu pujian Allah untuk Allah sendiri, ya, itu sebutkan dalam Al-Quran, ya, kata Allah Ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong adalah Allah Ta'ala. Jadi Allah memuji dirinya sendiri, ya. Ini namanya pujian yang lampau untuk yang lampau, yaitu pujian Allah yang maha lampau untuk dirinya sendiri, untuk Allah sendiri. Kemudian ada hamdu qadim lil hadis, ada pujian yang lalu untuk yang baru. Maksudnya yang lalu ini Allah Ta'ala, yang baru ini adalah makhluk. Jadi pujian Allah kepada makhluk, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal abdu innahu awwab, ya. Nabi Ayub itu adalah sebaik-baiknya hamba dan orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Innahu ini hunya kepada Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pujian Allah kepada makhluknya itu namanya pujian yang lama untuk yang baru, ya. Kalau Allah memuji dirinya sendiri berarti pujian yang lama untuk yang lama, ya. Nabi Ayub memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena kesabarannya, ya, karena kesabarannya. Nabi Ayub ini dulu kaya raya, Pak, ya, anaknya banyak. Wah, kalau hewannya itu ribuan ekor, tiap hari ngasih makan ribuan orang, ahli ibadah. Nabi Ayub ini ahli ibadah. Kata orang-orang, siapa yang nggak bisa kalau ahli ibadah seperti Ayub? Kaya, anaknya banyak, istrinya cantik, ya. Saking kita aja masih apes ini, nggak kaya, anak nggak ada, istri biasa, ya. Coba seperti Ayub, bisa aja semua orang ibadah, tinggal ibadah, uang sudah ada, anak yang ngurus hartanya, istri melayani, tinggal ibadah, ya, siapa nggak bisa seperti Ayub, kata orang-orang. Akhirnya diuji oleh Allah Ta'ala, dicabut semua nikmatnya Nabi Ayub oleh Allah Ta'ala. Allah mau menunjukkan Ayub itu ibadah bukan karena harta, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, hancur semuanya, ya. Kekayaannya hancur Nabi Ayub, semua hewan ternaknya mati, ya, anak-anaknya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lari
bahkan istrinya pun nggak tahan juga ya dengan Nabi Ayub karena sakit bertahun-tahun. Ya dalam riwayat Nabi Ayub itu sakit, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Tapi subhanallah, ibadahnya ketika sakit lebih hebat daripada ketika dia kaya, lebih hebat daripada ketika kaya. Sebenarnya Nabi Ayub ini berdoa kepada Allah Ta'ala minta dikasih sembuh bisa, cuma Nabi Ayub nggak mau. Ya sampai istrinya jengkel, kamu doa ke Allah Ta'ala minta sembuh. Kata Nabi Ayub, malu, aku sudah bertahun-tahun dapat nikmat, masa baru sakit sebentar 5-7 tahun sudah minta sembuh. Ya nggak sebanding dengan nikmat Allah Ta'ala, saya nggak mau. Kalau Allah sendiri yang ngasih baru saya terima, tapi kalau saya suruh minta sembuh saya nggak mau, kata Nabi Ayub. Ya karena malu Nabi Ayub. Ya puluhan tahun maksudnya sudah dikasih kaya, dikasih sehat, nggak taunya baru dikasih sakit 5 tahun 7 tahun ngeluh minta sembuh, nggak mau Nabi Ayub, nggak mau. Sampai istrinya pun meninggalkan Nabi Ayub. Ya subhanallah, akhirnya betul-betul diuji oleh Allah Ta'ala sampai 11 tahun dalam riwayat, akhirnya dikembalikan lagi penyakitnya oleh Allah Ta'ala, disembuhkan, dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Istrinya dikembalikan lagi, hartanya dikembalikan lagi, bahkan anaknya diperbanyak lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Nabi Ayub itu memang nabi yang sabar, terkenal dengan kesabarannya, makanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nikmal abdu innahu awwab. Ya, sebaik-baiknya hamba adalah Nabi Ayub, dan dia memang adalah orang yang taat. Ya, taatnya itu bukan karena kekayaan, maksudnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada hamdul hadis lil qadim, ya, yaitu ada pujian yang baru dari yang baru untuk yang lama, yaitu pujian makhluk untuk Allah Ta'ala, yaitu kalimat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu adalah pujian kita yang baru, kita ini yang baru untuk yang lama, yaitu untuk Allah Ta'ala. Kemudian ada pujian yang baru untuk yang baru, ya, pujian makhluk untuk makhluk, seperti perkataan apa? Nikmar rajul Zaidun, sebaik-baiknya orang adalah Zaid. Oh, Zaid ini baik, berarti itu pujian dari makhluk untuk makhluk. Ya, oh, bagus ini kuda ini, kuat ini kuda ini, hebat, nggak pernah capek umpamanya. Berarti kita memuji makhluknya Allah Ta'ala, sedangkan kita juga makhluknya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita memuji orang lain, itu namanya pujian yang baru untuk yang baru. Tapi kalau kita memuji Allah Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah, itu berarti pujian yang baru untuk yang lama. Kalau Allah memuji hambanya, itu berarti pujian yang lama untuk yang baru, yaitu dari Allah untuk hambanya, makhluknya. Ada juga pujian yang lama untuk yang lama, yaitu pujian Allah untuk Allah sendiri, yaitu nikmal maula wa ni'man nasir, sebaik-baiknya pelindung dan penolong adalah Allah Ta'ala. Ya. Kemudian manfaatnya mengucapkan alhamd ini banyak, ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baiknya perkataan ini adalah ucapan alhamdulillah. Ini sebaik-baiknya perkataan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.